Saudara, polisi menangkap Ajat Supriyatna yang diduga penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak Kamis lalu. Pelaku ditangkap di Pandeglang, Banten. Inilah detik-detik penangkapan Ajat, saudara, yang diduga penyewa pertama mobil milik bos rental yang ditembak di res area tol Tangerang Merak, kilometer 45 pada Kamis lalu. Ajat diduga berperan mencari mobil sewaan untuk kemudian dibawa kabur dan memberikan mobil tersebut ke penadah. Ajat tidak ada di lokasi saat penembakan di res area, tapi polisi masih melakukan pemeriksaan lanjutan soal keterlibatan pelaku dalam kasus ini. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Dan informasi dari pelaku yang tertangkap, jadi mengamankan daripada saudara A, yaitu penyewa kendaraan mobil rental tersebut, yang nantinya kita masih mengembangkan. Jadi sementara yang sudah kita amankan itu adalah si penyewa mobil. Namun si penyewa mobil ini sudah memindahtangankan kendaraan milik korban tersebut. Oke. Jadi bukan yang melakukan penembakan, Pak? Jadi bukan, Mbak. Bukan yang melakukan penembakan di rest area 45 tersebut. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 personil polisi Mapolsek Cinangka masih terus diperiksa Propam Polda Banten dan Propam Polres Cilegon. Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya dugaan pembiaran dan menolak pendampingan terhadap korban penembakan di res area Balaraja. Namun terkait dengan dugaan penolakan pendampingan ini, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Nata Negara menilai dasar hukum untuk melakukan pendampingan juga perlu diperhatikan oleh polisi agar tidak menyalahi prosedur standar operasional. 4 yang dipanggil dengan propam itu gimana, Dan? Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Ya, jadi sebenarnya bukan penolakan ya, tetapi saat kejadian tersebut untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Mengetahui perkembangan penanganan kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45, sudah bergabung bersama kami sore ini dengan Kabarreskrim Polri periode 2009-2011, Ito Sumardi, dan Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia, Anton Junaidi. Selamat sore Pak Ito, Mas Anton. Selamat sore Mbak Adri. Ya, saya mau ke Pak Ito dulu. Pak Ito, kira-kira apa yang membuat penanganan kasus penembakan ini kemudian belum ditetapkan tersangkanya, padahal para pelaku atau terduga pelaku ini sudah ditangkap? Baik Pak, kita harus bedakan pertama ya. Tadi Pak Kapolres sudah mengatakan ini bukan penolakan. Memang menurut saya, kalau memang ada permintaan pendampingan, tentunya harus jelas dulu untuk apa, dan kira-kira dokumen kendaraan apa yang harus mungkin diberitahukan kepada petugas. Sehingga petugas nanti akan menyiapkan surat perintah ataupun meminta izin kepada Kapolsek. Karena ini kan akan ada upaya paksa. Kecuali apabila kasus ini sudah dilaporkan dan sudah dalam bentuk laporan polisi, maka anggota polisi yang menangani itu wajib ya untuk mendampingi daripada keluarga. Baik didampingi ataupun tidak, maka tapi kan, yang bersangkutan. Pak Ito, tapi Pak? masalahnya ini kan dalam waktu sangat terdesak begitu? Ya, betul Mbak. Memang kita tidak lihat dalam waktu. Kalau misalnya anggota melakukan upaya paksa tanpa surat perintah, itu ada konsekuensinya. Yang bersangkutan adalah melanggar kode etik dan melanggar kode SOP ya. Sehingga saya kira mungkin kalau kita tidak bisa misalnya mengambil anggota yang sedang jalan. Oke, Pak. Oke, kalau gitu sekarang saya mau kemudian ke Pak Mas Anton dulu. Mas Anton ini sudah kemarin ini
ikut juga nggak dalam proses pengejaran atau ada tim yang ikut juga? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Mbak, kebetulan saya Anton S. Junedi, Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMI, Mbak. Kebetulan saya tidak ada dalam pengejaran tersebut karena saya masih posisi di Lampung. Kebetulan tinggal saya di Lampung. Oke, berarti tidak ada di posisi sana ya. Tapi kalau misalnya dari Mas Anton melihat sendiri pada saat kan ini sewa rental mobil terjadi banyak di mana-mana ya. Sebenarnya kasus begini dalam penggelapan, kemudian juga kemudian ada yang nyewa terus kemudian ditadah ke orang lain. Ini kira-kira apa sih yang membuat seseorang ini yang penyewa ini berani untuk melakukan penggelapan mobil hingga kemudian mengubah datanya dan membawa mobil itu ke orang lain? Kalau untuk itu sih saya rasa mungkin memang pekerjaannya seperti itu, Mbak. Gitu. Kalau kami dari rental mobil itu selalu melakukan SOP dengan benar karena standar dari kami asosiasi itu memberikan edukasi kepada anggota untuk pada saat melepaskan unit kepada konsumen itu harus menggunakan SOP yang jelas, itu pasti gitu. Jadi biasanya kalau misalnya Mas Anton, biasanya bagaimana sih kalau misalnya orang mau menyewakan itu? Biasanya yang dilihat apa di KTP-nya atau kemudian dicek seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk dari penyewa itu kepada customer itu yang pertama kami minta itu KTP, NPWP, kartu keluarga. Kemudian setelah itu lengkap itu masih survei, Pak. Kemudian ditambah lagi dengan ada checklist kendaraan, ada serah terima kendaraan, tanda tangan antara penyewa dan pemilik unit di atas materai. Kemudian pada saat mobil akan diserahkan tetap akan foto di depan mobil, Mbak. Okay. Depan mobil, jadi nomor polisi diliatin, dipoto, kemudian di print, Mbak, untuk sebagai data atau berkas. Sebagai bukti ya bahwa sudah diambil begitu ya. Oke, betul. Tapi kalau Mas Anton melihat dengan kasus ini sebenarnya ada celah di mananya nih? Mungkin sekarang ini zaman penjahat rental itu kan marak, Mbak, di usaha kami. Risiko usaha kami itu sekarang ini ya penjahat rental gitu, Mbak. Jadi bagaimana caranya mereka mencari korban untuk mendapatkan si korban atau unit mobil itu berbagai cara mereka lakukan gitu. Oke, itu sering terjadi kalau Mas Anton terima laporan dari kerabat atau teman-teman di dalam asosiasi? Oh, sering terjadi. Modusnya? Modusnya gade, jual putus. Pada saat nyewa seperti ini kejadian yang kemarin ini setiap unit kan ada GPS, Mbak. Tapi mungkin ketahuannya dari 3 GPS, kemarin 3 GPS laporannya, kemudian yang diputus itu adalah 2 GPS. Mungkin para yang penjahat rental itu tidak sadar bahwa atau tidak tahu bahwa masih ada 1 GPS yang masih hidup gitu. Makanya terlacak ya dan kemudian waktu itu disamperin. Betul. Oke, dan memang kalau misalnya tadi ketika ada kasus dalam seperti ini, misalnya tiba-tiba GPS-nya diputus begitu atau ada gerak-gerik yang mencurigakan, dan memang biasanya langsung mengejar sendiri bersama dengan kawan-kawan asosiasi misalnya, memang seperti itu prosedurnya? Karena itu kan mungkin dalam waktu urgent ya, Mbak ya. Jadi mau nggak mau tetap mengejar sambil mencari informasi. Biasanya kepada teman-teman yang punya relasi aparat hukum itu memohon bantuan. Kemarin kalau saya pelajari kejadian ini pada saat serah terima mobil malamnya ternyata ada 2 GPS putus tapi yang satu masih. Kemudian pemilik unit mengejar ke titik unit dan terjadilah kejar mengejar antara pemilik unit dan yang bawa unit gitu, Mbak. Oke, kalau gitu saya mau kembali ke Pak Ito. Pak Ito masih bersama saya ya, Pak?
Iya, silakan Bang. Oke, Pak Ito, ini kan dari terduga pelaku penggelapan sampai dengan penembakan yang menewaskan bos mobil, rental mobil ini kan ada oknum anggota ya Pak ya, dari TNI begitu. Nah, apakah penggelapan seperti ini kemudian ada yang penadahnya, ada yang memberikan uang, ada yang kemudian mencari mobil begitu dari rental atau penggelapan lain sebagainya? Ini sudah lumrah, biasa terjadi atau gimana Pak Ito pandangannya? Menurut saya sederhana aja Mbak Audrey ya. Sudah dilaporkan belum? Kalau sudah dilaporkan dalam bentuk LP, maka semua identitas, baik identitas kendaraan maupun pelaku, itu ada di kepolisian. Dan kepolisian wajib menggunakan surat perintah untuk mengejar atau mencari pelakunya atau memanggil. Oh, ini bukan sekarang kalau misalnya kejadian yang kemarin, ya kemarin itu kan kejadiannya kan tidak mungkin anggota dibawa, kemudian disuruh menangkap orang tanpa mengetahui ide mobil itu apa, kemudian punya apa, kasusnya apa, kan istilahnya mengambil anggota untuk bisa menemani, untuk mengambil dari tempat orang nanti seperti debt collector kan, sama aja gitu kan. Oke, Pak Ito. Biasa terjadi rental ataupun kasus-kasus leasing ya. Nah, sehingga harus masyarakat juga mungkin perlu diberi pemahaman demikian. Oke, yang kembali saya ingin tanyakan adalah bukan pada saat tadi yang tidak diberikan pendampingan ya Pak, tapi lebih kepada ini ada salah satu terduga pelakunya ini adalah oknum anggota TNI, Pak Ito. Nah, apakah dengan oknum terduga ini, oknum TNI ini kemudian mencari mobil misalnya dari rental, kemudian mencari penadahnya, apakah ini kalau Pak Ito lihat sudah biasa terjadi di kalangan mungkin oknum-oknum begitu atau aparat? Ya, menurut saya Mbak itu bukan biasa ya, tapi ada terjadi seperti demikian. Dan ini nanti penanganannya secara dilakukan bersama-sama ya, karena yang bersangkutan kan anggota TNI. Dan ini sudah menjadi kasus yang harus ditangani oleh polisi. Kasusnya adalah kasus penggelapan dan juga kasus penembakan. Laporan polisinya ini kan ada laporan polisi A, B, C. Ini tentunya yang dibuat adalah laporan polisi bentuk A. A itu adalah dibuat oleh B yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, karena ini sudah terjadi kasus ini, maka kasus ini otomatis sudah menjadi kasus penyidikan ya, yaitu kasus 338. Rentalnya itu bisa dimasukkan 5 atau 56, tapi utamanya adalah anggota TNI ya, dan itu nanti dia pun akan dikenal juga setelah dipecat menjadi anggota masyarakat biasa, makanya bersangkutan bisa dikenakan undang-undang pidana biasa ya. Jadi secara bersama-sama kan hak yang penyewa, demikian Mbak. Oke, Pak Ito, biasanya apa sih yang kemudian membuat seorang oknum ini berani begitu untuk mencari, padahal kan ini adalah aparat begitu, untuk mencari mobil, menggelapkan, apalagi sampai kemudian membuat akhirnya terjadi keonaran di rest area, misal salah satunya dengan kejadian ini gitu. Apa yang biasanya membuat seorang ini berani? Ini yang akan didalami menurut saya, ini sindikat Mbak ya. Tadi kan diberikan oleh Pak Tony tadi ya, bahwa biasanya banyak Mbak yang sindikat ya, Pak Anton ya, itu sindikat-sindikat ini tidak menutup kemungkinan menggunakan oknum-oknum ya. Mungkin untuk berarti ada kerjasama antara warga dengan aparat? Oh sering Mbak, sering selama saya dulu bertugas di Reskrim tuh saya kira Pak Anton sangat paham ya, biasanya si pelaku sindikat ini berani karena dia merasa ada backingnya ya. Dan backingnya ini juga bukan dari biasanya dari aparat TNI atau aparat kepolisian ya, saya kira mungkin ada dari kelompok-kelompok ormas ya, ormas tertentu yang membuat si pemilik rental ini menjadi kesulitan. Saya kira ini sindikat ya Mbak. Saya ini sindikat dan harus dibuktikan oleh Polres. Demikian Mbak. Dan harus dibuktikan dan diinvestigasi lebih lanjut ya. Terima kasih Pak Ito Sumardi dan juga Mas Anton Junaidi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Selamat sore.